Oke guys, kembali lagi di channel Jona Belajar. Nah, materi kita pada hari ini itu teorema sisa. Teorema sisa. Kalau dikatakan dia teorema sisa, pastinya itu berhubungan dengan pembagian, ya. Pertama kita harus pahami dulu pembagian. Contohnya itu 13 dibagi 2. Nah, 13 dibagi 2 itu hasilnya ada 5 dan sisanya ada 3. Bisa ditulis 13 dibagi 2 itu sama dengan 5 hasilnya, 3 itu sisa, dan 2 itu untuk pembagi. Atau bisa ditulis kita tulis atau ke dalam bentuk persamaan, ya. Ada rumusnya fx sama dengan px atau pembagi dikali hx atau hasil ditambah dengan sx atau sisa. Catatan yang harus kita pahami dari teorema sisa itu dalam pangkat tertinggi pembagi. Pangkat tertinggi pembagi dengan pangkat tertinggi sisa. Kalau misalnya pangkat tertinggi pembagi rumusnya itu adalah x pangkat n, dan untuk pangkat tertinggi sisa x pangkat n dengan pangkatnya itu dikurangi 1. Nah, kalau misal dia itu x pangkat 3, berarti sisanya itu ada x pangkat, ini n-nya 3 dikurang 1, 2. Misalnya x pangkat 2, sini jadi x. Jika di sini x pangkat 1, maka di sini tuh konstanta. Nah, kalau misal aja ya, 5x kuadrat tambah 4x tambah 5, maka pangkat tertinggi sisanya itu misalnya ini kan pangkat 2 ya. Kita buat di sini jadi pangkat 1. 2x tambah 6. Lalu bagaimana berikutnya? Kita harus melakukan pencarian sisa dengan teorema sisa. Pencarian sisa dengan teorema sisa. Bagaimana ini? Bentar ya. Udah jelas. Pencarian sisa dengan teorema sisa. Tadi ada rumusnya yang ini. Fx sama dengan px kali h x tambah sx. Nah, yang fx ini akan dibagi kemana? Kemana dia dibagi? Akan dibagi x kurang a, sehingga menghasilkan px atau pembagi itu sama dengan x dikurang a. Kita lanjutkan. Fx
itu sama dengan X dikurang A H kali H kita menggantikan semua X yang di sini menjadi A gitu ya. PX nya kita ganti menjadi X dikurang A. Di sini tambah S, X nya di sini kita ganti A. Setelah itu bagaimana? Nah, X yang di sini kita buat menjadi 0. X kurang A sama dengan 0, maka X sama dengan A. Kita ganti nilai X-nya menjadi A. Jadi dia itu A dikurang A. Atau X ini angka yang membuat nilai PX itu menjadi 0 atau habis gitu ya. Dikali H A tambah S A. A dikurang A itu habis atau 0. Kita tulis juga 0-nya. H A tambah S A. 0 dikali apapun itu hasilnya 0. Tambah S A. T F X itu sama dengan sisa. Maka A itu apa? Yang ini. H itu pembuat 0. Pembuat 0 dari pembagi. Untuk lebih memahaminya, saya akan buat satu contoh. Ya. Satu contoh. Contoh. Yang pertama. Jika diketahui fx-nya 3x pangkat 5. Kita buat pangkat 5 biar kita bisa lebih mudah memahaminya. Tambah 2x pangkat 3 dikurang 4x tambah 6 dibagi x kurang 1. Sisanya berapa gitu ya. Sisa sama dengan itu yang ditanya. Nah, pembagi yang di sini tadi kan di materi sebelumnya itu ada A itu pembuat 0 dari pembagi. Maka X dikurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Maka ini X yang di sini kita ganti nilainya menjadi 1. S X sama dengan F X. F1 sama dengan, kita tulis ini 3 X-nya 1 pangkat 5 tambah 2 kali 1 pangkat 3 dikurang 4 kali 1 pangkat 1 ya. Tambah 6. Ini 3 tambah 2 dikurang 4 tambah 6. Ini 5 dikurang 4, 1 tambah 6, 7. Nah, berarti sisa jika diketahui cukup banyak 3x pangkat 5 tambah 2x pangkat 3 kurang 4x tambah 6 itu hasilnya 7 S1 atau sisa. Contoh berikutnya, misal diketahui kita buat lagi soal yang kedua biar lebih kita mudah untuk memahaminya ya. Soal yang kedua. Jika suku banyak fx itu x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 tambah x kuadrat dikurang p tambah 1 x tambah 1. Nah,
dan dibagi PX ya. PX-nya X kurang 2. Sisanya 35. X 35. P sama dengan titik-titik. Kan itu yang ditanya di sini ya. Ini X-nya itu sama dengan 2. Kita buat F 2 sama dengan 2 pangkat 4 tambah 3 kali 2 pangkat 3 tambah 2 kuadrat dikurang P tambah 1, X-nya 2 tambah 1. 2 pangkat 4 itu 16 tambah 2 pangkat 3 8. 8 kali 3 24 tambah 4 dikurang 2 kali P 2P. Ini minus 1 kali 2 dikurang 2 tambah 1. 16 tambah 2 4 itu 42 tambah 4 6 dikurang 16 tambah 24 ini 40 ya. 40 tambah 4 44 dikurang 2 44 42 43 dikurang 2P. Nah, tadi kan diketahui SX sama dengan FX. X-nya 2 sama dengan F2. Itu tadi sisanya ada 35. Maka 43 dikurang 2P, ini kita tulis sisanya 35. Minus 2P sama dengan 35 dikurang 43. Minus 2P, 35 dikurang 43, minus 8 ya. P sama dengan minus 8 per minus 2. P sama dengan 4. Nah, maka nilai P pada soal seperti ini kita cari menggunakan substitusi, kita menggunakan rumus. Oke, teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.